pemirsa, selamat siang. Kita kembali berjumpa dalam Berita Sultan Siang, edisi hari Rabu 7 Juli 2021. Informasi menarik, teraktual, dan juga terpercaya seputar Banten dan juga nasional akan kami rangkum. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat dan juga oksigen yang mulai langka. Beritanya kita hadirkan selengkapnya. Ya, pemirsa, kemarin Sultan TV sempat memberitakan terkait dengan informasi Gary, salah seorang warga di Kota Tangerang, berumur 33 tahun. Ini tidak bisa berhasil menyelamatkan orang tuanya karena memang kekurangan oksigen di fasilitas kesehatan juga di rumah sakit di Kota Tangerang. Nampaknya memang suplai oksigen dan juga ketersediaan oksigen ini semakin langka di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di Provinsi Banten. Dan seperti kita ketahui juga bahwa PPKM darurat sedang diberlakukan di wilayah Jawa dan juga Bali. Untuk membahas terkait dengan hal tersebut, pemirsa, kita telah terhubung dengan narasumber kita yang akan mendiskusikan tema kita hari ini bersama Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Syujai LC selaku Koordinator Presidium Fosil MA Center. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Pak, mungkin sebelum kita bicara lebih dalam juga ini Pak terkait dengan tema yang akan kita bahas terkait dengan kelangkaan oksigen begitu ya, suplai oksigen di Vaskes dan juga rumah sakit. Bapak melihat kasus COVID-19 yang semakin meningkat di Provinsi Banten mungkin khususnya dan juga nasional, seperti apa Pak tanggapannya? Terima kasih pada Sultan TV dan dia yang telah menghadirkan saya pada. Kami sudah barang tentu selalu memantau perkembangan pelaksanaan PPKM darurat yang telah diberlakukan oleh pemerintah di Jawa dan Bali ini, yang termasuk di daerah Banten. Dan dalam pemantauan kami memang pertama dari sisi pelaksanaan memang belum maksimal. Tapi persoalan kemudian yang muncul di saat kita mencoba untuk memaksimalkan PPKM yang ada, PPKM darurat yang di Provinsi Banten ini, ada persoalan dalam hal penanganan kasus-kasus COVID-19 yang banyak terpapar, yang diantaranya di samping memang fasilitas ruangan yang terbatas, baik di rumah sakit maupun di tempat yang lainnya, tapi kemudian berbagai instrumen ataupun sarana prasarana dan termasuk juga alat kesehatan ini juga kelangkaan. Kami dari Forum Silaturahmi Keluarga Besar Matul Anwar itu concern terhadap persoalan-persoalan ini diantaranya mengamati persoalan kelangkaan daripada oksigen itu sendiri. Kalau tadi menyebutkan atau menyampaikan tentang adanya kejadian di Tangerang, maka semalam pun saya mendapatkan telepon teman-teman yang terpapar atau pasien yang di rumah sakit umum Serang di Dr. Sudrajat, itu terjadi juga kehabisan oksigen, dan mereka meminta kepada kami untuk kira-kira menghubungkan dengan siapa atas ketersediaan oksigen ini. Maka kita berusaha dengan komunikasi dengan beberapa teman ataupun lembaga yang kira-kira menyiapkan itu, ya setidaknya ada solusi begitu. Namun persoalannya dilihat di lapangan juga sering terjadi sampai ada perebutan oksigen di rumah sakit, kemudian ada dalam tanda petik artinya pengambilan paksa oksigen yang sedang dibawa oleh perawat di rumah sakit dan seterusnya. Ini memunculkan satu kondisi yang memang sangat memprihatinkan.
Sehingga kami berpikir barangkali pemerintah, saya yakin pemerintah sudah berpikir secara komprehensif. Tapi ketika berbicara tentang di lapangan, ternyata apakah karena membludaknya Ya. terdampak corona ini sedemikian besar, sehingga hal-hal yang ataupun atau bahkan ini terjadi, dan apakah kelangkaan ini memang tidak termasuk dalam hal yang dipikirkan atau dalam hal yang kemudian dirumuskan sebelumnya, akibat misalnya PPKM, kemudian lonjakan adanya terpapar COVID-19, kemudian bagaimana terhadap persiapan bukan hanya persoalan nakes, tenaga kesehatan, dan bukan hanya persoalan tempat tidur, tapi juga persoalan kepada berbagai hal yang berkaitan dengan alkes itu sendiri, alat itu sendiri yang di dalamnya termasuk oksigen. Ya. Nah, jadi tadinya kami berpikir bahwa misalnya pemerintah ketika menetapkan sebuah keputusan dan itu memang merupakan kebijakan yang harus diambil, hal-hal yang seperti tadi, hemat kita hanya perlu diantisipasi sebelumnya, sehingga berpikir tentang obat, berpikir tentang alkes, berpikir tentang katakanlah oksigen tadi, sehingga di saat-saat adanya katakanlah membunuh, apa yang dilakukan itu menjadi, tapi terlepas yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, kami tetap mengapresiasi. Ya. Hanya ada satu keinginan dari dalam kondisi ekonomi itu ada supply. Artinya kondisi ekonomi tergantung adanya permintaan dan kemudian supply dari permintaan. Ini baik itu gas ataupun obat-obatan atau oksigen, kami hanya mengharapkan atau mengingatkan pada pemerintah untuk mengawal pemenuhan kebutuhan itu, dan kemudian juga bila perlu ada semacam ada pemantauan kepada produsen maupun distributor, termasuk juga kepada posisi akhir daripada penjualan alkes maupun oksigen itu sendiri. So, bisa jadi yang kami sampaikan juga bahwa dalam kondisi di mana kelangkaan barang itu, baik itu produsen, distributor maupun artinya katakanlah agen-agen yang ada, itu bisa menaikkan harga tidak sesuai dengan harga yang normal, karena adanya permintaan yang begitu tinggi. Nah, yang menjadi miris atau kekhawatiran kita, barang itu ada sebenarnya. Ya. Tapi kemudian mereka timbun sedemikian rupa, sehingga kemudian akan mempertinggi harga atas dasar banyaknya permintaan yang itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, baik misalnya produsen, distributor ataupun agen-agen, untuk mengeruk keuntungan di tengah-tengah penderitaan orang banyak. Nah, ini yang menjadi concern kita, dan itu sama sekali tidak produktif, dan itu sama sekali akan justru kemudian menjadikan sebuah kekacauan dalam konteks penanganan yang memang merupakan satu kebijakan pemerintah yang harus kita laksanakan, tapi di sisi yang lain kita abai dalam konteks pemantauan terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok yang diperlukan dalam satu kondisi-kondisi tertentu. Itu yang kami concern dalam hal bagaimana mengingatkan baik melalui media cetak maupun online kepada pemerintah maupun pemerintah daerah. Ya, baik. Artinya tadi kalau disebutkan bahwa kita sudah mengapresiasi sebetulnya ya Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, namun kemudian ini seperti apa Pak tanggapan dan juga gerak cepat begitu dari pemerintah daerah di Provinsi Banten dan juga yang diturunkan ke kabupaten kota, seperti apa nih Pak keadaannya? Jadi sudah barang tentu dari kondisi yang kita ketahui hari ini, baik itu dari sisi misalnya katakanlah penampungan pasien yang terpapar oleh COVID-19, tapi juga faktor dan unsur pendukung terhadap percepatan penanggulangan
COVID-19 ini itu juga harus diperhatikan. Ya. Sehingga ketika berbicara tadi bisa misalnya pemerintah sekarang berbicara tentang ketersediaan tempat tidur atau ketersediaan penampungan. Tapi kan berbicara tentang COVID-19 bukan hanya persoalan adanya tempat tidur, bukan hanya sekedar adanya penampungan, tapi yang diperlukan juga adalah yaitu di mana adanya nakes yang memang cukup mereka punya etos kerja yang cukup baik, tapi lebih daripada itu juga nakes maupun tempat tidur tidak akan memberikan manfaat tanpa adanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan faktor pendukung dalam rangka bagaimana mengantisipasi atau mempercepat proses COVID-19 ini supaya katakanlah masyarakat ataupun pasien-pasien supaya cepat sembuh. Nah, salah satu di antaranya sudah barang tentu dari oksigen yang sangat diperlukan dalam saat-saat tertentu, tapi juga kemudian obat-obatan yang itu saya kira perlu diambil kebijakan dari anggaran Satgas atau seperti apa, sehingga kemudian obat-obatan itu bisa bila perlu dibebaskan atau digratiskan kepada masyarakat yang kena COVID itu, atau setidaknya itu tetap dalam harga yang normal, sehingga kemudian dalam konteks itu perlu adanya pemantauan, kemudian perlu adanya katakanlah semacam evaluasi dalam hal pelaksanaan baik itu dalam konteks dari ketersediaan tempat maupun juga dalam konteks kebutuhan kesehatan dengan berbagai peralatan ataupun faktor pendukung yang lain. Baik, Pak Kiai, kemudian ini kan kalau kita lihat kasus COVID-19 di Provinsi Banten juga ini terus-menerus meningkat, begitu trennya juga ini terus meningkat. Kemudian kalau kita lihat fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit yang ada di Provinsi Banten yang tersebar di 8 kabupaten kota saat ini, seperti apa sih Pak keadaannya? Apakah masih memadai dan cukup layak, atau kemudian apa langkah yang harus diambil oleh masing-masing kepala daerah begitu untuk mengantisipasi terus adanya lonjakan kasus COVID? Ya, sejauh pemantauan saya dan informasi yang saya terima bahwa rumah sakit yang ada di sekitar kita juga udah memang begitu penuh. Dan bahkan rumah sakit Dr. Sudrajat itu pada beberapa yang tanggal 3 kalau tidak salah pernah mengumumkan sampai tidak bisa menerima pasien. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Nah, ini sudah barang tentu perlu juga kita barangkali pemerintah dan dengan masyarakat yaitu mencari tempat-tempat yang kira-kira memang bisa dimanfaatkan untuk sementara, selain daripada misalnya ada tenda-tenda yang biasanya dilakukan oleh dari TNI dan Polri, tapi juga mungkin bisa tenda-tenda yang dibuat ataupun gedung-gedung yang memang tidak maksimal dimanfaatkannya untuk kemudian dimintakan oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten untuk menjadi tempat penampungan sementara daripada dalam rangka percepatan COVID-19 ini. Tapi persoalannya tadi itu bukan persoalan tempat saja, artinya berpikirnya juga harus komprehensif. Berpikir tempat, tapi berpikir kemudian infrastruktur, kemudian sarana, dan kemudian alat dan sebagainya, termasuk juga persoalan-persoalan faktor pendukung yang bisa secara langsung kemudian dilaksanakan dalam rangka mempercepat penyembuhan ataupun mempercepat selesainya ketika COVID-19 itu terpapar kepada orang ataupun masyarakat yang lain. Baik, Pak, kalau dari Fosil MA sendiri, kalau kita lihat dari media massa, kemudian juga pemberitaan baik di televisi, media sosial, dan juga mungkin koran begitu ya Pak, ini kan terus-menerus diberitakan terkait dengan kasus COVID yang meningkat, oksigen yang langka, kemudian fasilitas kesehatan kita juga yang membludak. Ini juga dikhawatirkan ini menambah resah dan juga gelisah begitu masyarakat. Apa Pak yang ini ingin diimbau untuk masyarakat agar tetap tenang? Jadi pertama dari sisi konsistensi pelaksanaan masa yang ditetapkan oleh pemerintah ini bagi seluruh stakeholder masyarakat yang ada. Jadi ketika berbicara tentang kita penanggulangan penyebaran COVID-19 itu
tidak hanya segmen tertentu saja, tapi juga harus diberlakukan bagi seluruh segmen, baik itu dalam konteks apa namanya, katakanlah pasar misalnya, kemudian mall, kemudian tempat-tempat kegiatan yang lainnya, sehingga kemudian bisa diatur sedemikian rupa. Di satu sisi dalam konteks perekonomian memang sangat dibutuhkan mobilitas, tapi di sisi yang lain juga adanya sebuah keterbatasan. Memang idealnya bahwa dalam konteks pemenuhan ekonomi, terutama sebagai masyarakat bawah, itu idealnya pemerintah menyiapkan. Tapi kita sangat memaklumi bagaimana kondisi ekonomi juga, maka kemudian setidaknya bahwa di satu sisi bahwa apa namanya, pengetatan dalam konteks apa namanya, penyebaran, upaya penyebaran apa namanya, menanggulangi penyebaran COVID-19 ini dari sisi masing-masing perilaku individu, artinya dia konsisten dengan prokes, kalau keluar harus selalu pakai apa namanya, masker, bahkan dalam keadaan tertentu harus 2 lapis masker, dan kemudian menghindari kerumunan dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, yang ingin saya tekankan juga bahwa banyak klaster-klaster atau masih ada klaster-klaster, terutama yang berhubungan dengan persoalan giat ekonomi, ini memang yang masih nampak belum maksimal. Hanya persoalannya adalah memang ketika berbicara mobilitas ekonomi ini kita ketatkan, sehingga kemudian tidak begitu terlihat kerumunan-kerumunan yang ada di sektor-sektor klasemen-klasemen apa namanya, ekonomi. Tapi kemudian bagaimana mereka untuk melanjutkan kehidupan yang itu dibutuhkan oleh masyarakat, terutama orang-orang yang misalnya bukan kantoran, yang hanya mendapatkan penghasilan ketika dia jalan atau ketika dia keluar dari rumah. Nah, ini juga perlu mendapatkan satu respon juga dari pemerintah maupun dari pusat maupun daerah untuk bagaimana mencoba untuk menanggulanginya. Jadi dengan demikian, insya Allah bahwa apa namanya, upaya yang kita laksanakan ini secara simultan bisa mengendalikan daripada penyebaran ini. Itu satu hal. Tapi dalam hal yang lain juga, sebagai seorang muslim dan masyarakat Banten itu apa namanya, mayoritas katakanlah menganut ajaran Islam, maka usaha maksimal mungkin itu merupakan sebuah kewajiban yang bersifat duniawi, dengan mengikuti prokes, dengan mengikuti PPKM darurat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hanya jangan sampai kemudian itu meninggalkan ataupun mengabaikan terhadap pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencari solusi terhadap persoalan yang kita hadapi. Sebab dalam konteks sakit saja itu Allah menegaskan wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit maka hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Maka apa yang kita lakukan tentang adanya rumah sakit, tentang adanya lockdown, tentang adanya PPKM dan sebagainya, itu sejauh apa yang bisa kita lakukan dan itu wajib kita lakukan. Tapi tetap saja bahwa semua itu akan bisa menjadi apa namanya, terasa oleh kita manakala Allah telah menentukan, telah apa namanya, mentakdirkan pada kita bahwa segala usaha yang kita lakukan itu memang berhasil, dan kita tetap mengadakan takarrub ataupun selalu berdoa dan berusaha untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang penting sebenarnya. Sebab tidak semua apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah solusi atas dasar hasil buah pikiran kita, tapi ada di sana invisible hand, hanya tangan Allah yang sedemikian rupa yang bisa saja menentukan terhadap kehidupan kita di masyarakat. Baik, artinya ini menjadi salah satu solusi untuk tetap tenang begitu untuk masyarakat ya Pak ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa begitu. Betul. Ya, baik. Jadi apa namanya, kepanikan itu justru akan mempertambah apa namanya, yang disebut dengan ketahanan imunitas. Ya. Jadi kepanikan akan mempengaruhi terhadap ketahanan imunitas. Sejauh kemudian kita panik, kemudian takut yang berlebihan dan sebagainya, maka secepat itu pula virus akan mempengaruhi terhadap daya tubuh kita dan bisa masuk, alhamdulillah, kita terpapar oleh virus itu sendiri.
Tapi kalau kita tetap berusaha mengikuti petunjuk-petunjuk Satgas, kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada, dan plus juga yang paling penting adalah bagaimana kita berdoa kepada Allah dan tawakal. Tawakal itu artinya sudah upaya akhir dari apa yang kita lakukan, tetap berusaha, tetap menyerahkan kepada Allah. Itulah yang akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, insya Allah. Baik, Pak, setelah ini kita juga tidak ingin lagi mendengar berita terkait dengan kelangkaan oksigen begitu ya Pak ya. Selain mungkin penerapan PPKM darurat, kemudian juga memantau terus suplai oksigen termasuk harganya, dan juga barangkali kalau ada oknum ini harus ditangkap oleh pemerintah. Apalagi kemudian langkah-langkah strategis dan juga langkah-langkah nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID agar cepat selesai, Pak Kiai. Jadi saya berharap bahwa setelah teridentifikasi berbagai persoalan faktor pendukung terhadap bagaimana penanggulangan COVID-19 ini, termasuk alat kesehatan, oksigen, atau obat-obatan dan sebagainya, itu diharapkan pada pemerintah ada semacam sidak, ya, inspeksi mendadak atau pemantauan kepada produsen, kemudian distributor, begitu juga kepada agen-agen, dalam konteks bagaimana kesesuaian antara penyaluran barang-barang yang diperlukan tadi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan kemudian dikaitkan dengan persoalan harga yang berlangsung pada saat ini. Sebab terus terang ada informasi juga ada harga oksigen yang tadinya hanya 300, ini sekarang sudah sampai 3 juta. Itu beserta tabungnya. Nah, ini kan satu hal yang sangat, dan itu kita berharap karena melihat kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, itu pasal 107 kalau tidak salah, siapa yang menimbun barang yang itu merupakan kebutuhan substantif, kebutuhan pokok bagi masyarakat, maka dia akan didenda maksimal 50 miliar. Nah, ini kalau tidak salah ya maksimal 50 miliar. Nah, ini mestinya menjadi senjata bagi para pemerintah daerah dengan dibantu sudah berbantu oleh TNI dan Polri untuk bagaimana pemantauan itu sedemikian rupa diperketat dan ditindaklanjuti, sehingga kalau ada ternyata menimbun ataupun mempermainkan harga di luar harga yang normal yang seharusnya dilaksanakan, itu kan termasuk melawan undang-undang yang harus ditegakkan. Jadi ditegakkan itu undang-undangan bukan hanya persoalan PPKM darurat kepada masyarakatnya saja, tapi juga bahwa undang-undang yang berkaitan dengan kemudian menghambatnya PPKM itu bisa terlaksana, maka itu perlu ditindak tegas dengan secara benar. Baik, terima kasih Pak Yai, Pak Zainal Abidin yang sudah memberikan tanggapan, informasi terkait dengan kasus yang sedang menimpa kita semua begitu ya di nasional, baik maupun di daerah di Provinsi Banten. Terakhir Pak Yai, sebagai closing statement, apa harapannya dan kemudian imbauannya untuk masyarakat? Silakan. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertama bahwa kita seluruh masyarakat harus ada rasa sensitivitas kebersamaan. Artinya bahwa terjadinya musibah bagi keluarga kita, tetangga kita, itu kita harus berupaya bagaimana kemudian juga memperhatikan dan mencari solusi dari persoalan yang ada di sekitar kita, sehingga kemudian kita juga bisa membantu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, kita berharap dalam konteks penerapan PPKM darurat ini, sekali lagi, artinya perlu ada semacam, kalau sudah alhamdulillah, kalau tidak, maka kemudian perlu ada semacam, katakanlah perencanaan yang bersifat komprehensif, yang berkaitan tidak hanya persoalan penampungan, tidak hanya kepada persoalan adanya nakes, tapi juga pada persoalan ketersediaan barang-barang ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana supaya mempercepat adanya pandemi daripada COVID-19.
Dan pada masyarakat sudah barang tentu, kalau berbicara tentang hidup itu, kita kan sementara sebenarnya. Jadi kalaupun naudzubillah kita terkena COVID-19, itu merupakan sebuah itulah kehendak Allah, dan hanya sebenarnya wasilah saja kita itu meninggal karena COVID-19. Tapi bahwa untuk mengantisipasi COVID-19 supaya kemudian tidak menjadikan naudzubillah sebab kematian kita, itu sekali lagi di samping upaya yang bersifat material, yang kemudian kaitan dengan rasionalitas terhadap apa yang harus kita lakukan, tapi juga tidak boleh lupa dan selalu ada pendekatan yang bersifat spiritual, yang kesemuanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyerahkan segala sesuatu yang ada padanya, yang mudah-mudahan ini merupakan sebuah cobaan daripada Allah untuk melihat apakah kita sabar atau tidak sabar dalam masa kehidupan di muka bumi ini, dan akhirnya insya Allah kalau yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah kalau tidak bersabar, sudah kita sakit, kemudian sudah kena COVID, tapi kita sama sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Syuja ILC selaku Koordinator Presidium Fosil MA Center. Sehat selalu Pak. Ya, Forum Silaturahmi Matlaul Anwar. Baik, Forum Silaturahmi Matlaul Anwar. Terima kasih Bapak, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Baik, salam untuk keluarga dan juga salam untuk keluarga besar Matlaul Anwar ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam berita Sultan lainnya dengan tema pembahasan lainnya juga yang berhasil kita rangkum di isu nasional maupun daerah di Provinsi Banten. Akhir kata saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.